Salam damai, shalom. Kita lanjutkan dengan kisah para rasul bab 28 dengan judul perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah perjalanan yang panjang dari Malta, lewati Sirakusa, Rhegium, Puteoli, lalu Appius, Tres, sampailah ke Roma. Perjalanan yang panjang dari sini, dari Kaisarea ini, karena Paulus naik banding. Paulus itu difitnah oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, mau dihukum mati, tetapi Paulus naik banding ya. Lalu melalui perjalanan yang panjang ini, sambung menyambung antara pulau Kreta dan Malta ini, kapal Paulus terdampar selama 14 hari diombang-ambing ombak, akhirnya terdampar di Malta, hancur kapalnya. Lalu melanjutkan ke Roma. Sampai di Roma, Paulus ingin koordinasi dengan orang-orang Yahudi, ingin mengetahui apa yang terjadi dan ingin meluruskan tindakan-tindakan atau anggapan-anggapan yang mungkin ada. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi di Roma itu belum tahu kabar mengenai Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi di Roma ini tahu bahwa mazhab atau ajaran tentang Yesus itu telah menimbulkan banyak kontroversial. Lalu Paulus mengundang mereka untuk menjelaskan. Oke, ayo berkumpul. Lalu Paulus menjelaskan, menerangkan, memberi kesaksian tentang kerajaan Tuhan,
berdasarkan hukum Musa, kitab para nabi, ya, itu perjanjian lama semua, dijelaskan oleh Paulus panjang lebar dari pagi sampai sore ini. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Wah, lama sekali ya. Waktu itu belum ada break, snack, ya, lunch break, belum ada break untuk snack. Nggak seperti sekarang ya. Diskusi di hotel ada break untuk snack, lalu break untuk lunch, makan siang, lalu mulai lagi diskusi, lalu ada break lagi, makan lagi. Waktu itu nggak tahu ini ya, mungkin mereka masing-masing bawa makanannya sendiri-sendiri. Ya, nggak disediakan makan siang, nggak disediakan snack. Berlangsung dari pagi sampai sore. Paulus menerangkan tentang kerajaan Tuhan dan mengenai Tuhan Yesus ini. Berusaha meyakinkan mereka tentang Tuhan Yesus. Tetapi setelah panjang lebar menjelaskan, ya seperti biasa, ada yang bisa diyakinkan, ada yang tetap tidak yakin dan tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu. Lalu Paulus mengatakan, ya ini sudah dinubuatkan juga oleh Roh Kudus kepada Nabi Yesaya bahwa orang-orang Yahudi itu orangnya keras kepala. Mereka mendengar tapi tidak paham, tidak ngerti. Mereka melihat namun tetap tidak paham, tidak ngerti. Telinga mereka berat, hati mereka tebal, matanya tertutup. Mereka menolak bimbingan Tuhan. Dan sampai akhirnya mereka dipukul atau mendapat kesusahan karena menolak Tuhan, dan mereka berbalik, bertobat, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka, menolong mereka. Itulah Israel. Israel dari dulu sampai sekarang itu, ya itu sering bebal. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak, bahkan mungkin mayoritas orang Yahudi masih belum menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka masih nunggu Mesias yang lain, Mesias yang seperti apa. Sudah nggak ada lagi ya. Yesus sudah datang, sudah membuktikan. Itu kan Yesus sudah membuktikan. Kalau belum membuktikan ya cuman klaim namanya. Tapi Yesus sudah membuktikan dan terbukti. Dan sampai sekarang ya nggak ada lagi Mesias ya. Mesias itu harus membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Harus melakukan mukjizat. Kalau tidak bisa melakukan mukjizat itu bukan utusan Tuhan. Ya klaim ya. Kalau klaim mah siapa saja boleh klaim. Mengklaim saya adalah utusan Tuhan ya. Ya, bisa apa saya? Jadi harus dibuktikan ya. Kalau dari Tuhan itu harus dibuktikan. Orangnya harus suci, bisa melakukan suatu mukjizat. Itu baru namanya dari Tuhan. Kalau tidak bisa ya nggak jelas itu dari mana itu ya. Jangan-jangan dari iblis ya, utusannya iblis. Paulus geleng-geleng kepala dan ya capek ya, sampai kepalanya ditempelkan ke gulungan scroll ini perjanjian lama ini ya, sampai mungkin geleng-geleng kepala ya, udah capek, udah mulutnya sudah kering, tenggorokannya sakit, ngomong dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam, menjelaskan. Mereka masih pada umumnya nggak ngerti, nggak paham. Mungkin mereka memang belum paham, atau mereka nggak mau paham. Itu dia. Kembali lagi, kalau orang nggak mau paham itu, orang nggak mau ngerti itu, nggak bisa ditolong. Ya tinggalkan saja itu. Orang seperti itu tidak bisa ditolong. Tapi sebagian mau ngerti dan menerima Tuhan Yesus. Dan karena sebagian besar juga masih belum menerima Yesus, bahkan tidak mau menerima Yesus, keselamatan tentang Yesus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain juga, dan mereka mendengarnya. Seperti kita ini yang bukan orang Yahudi di Indonesia ini, kita menerima. Ya tentu masih banyak yang lagi yang tidak menerima ya. Tapi berbahagialah kita yang menerima Yesus, sebab kita sudah menerima
ajaran yang baik, ajaran yang benar. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa Dialah Mesias, Dialah Tuhan. Sudah dibuktikan. Butuh bukti apa lagi? Buktinya itu tercatat dan sesuai, ada saksi mata. Dicatat oleh Paulus, disaksikan oleh Paulus, dan murid-murid yang lain menyaksikan lalu menulis, membukukan sebagai bukti, sebagai catatan sejarah. Terima kasih kepada Paulus dan kepada murid-murid Yesus yang lain yang sudah meneruskan ajaran yang baik, ajaran keselamatan, tawaran keselamatan dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang benar cuma satu, Tuhan Yesus. Tuhan yang lain yang nggak jelas itu nggak jelas. Kita ikut Tuhan yang jelas saja, yang sudah terbukti, yang punya kuasa, Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.